Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Gimana kabarnya guys? Semoga baik-baik saja ya. Guys, dalam hasanah Islam, fikih adalah sekumpulan hukum amaliyah yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Pembahasan fikih itu mencakup perbuatan para muslim yang sudah akil balik, yang sudah wajib menjalankan ajaran Islam, dan hukum tentang perbuatan tersebut. Cakupan ilmu fikih guys, itu meliputi hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, dan hukum yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, misalnya jual beli, pernikahan, permasalahan keluarga, dan lain-lain. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami dengan klik subscribe dan klik loncengnya ya guys. Terima kasih. Dan madhab guys adalah metode yang dipakai dalam penetapan suatu hukum fikih setelah melalui penelitian dan pemikiran sesuai kaidah Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian orang-orang menjalaninya dan menjadikannya sebagai pedoman. Dalam Islam guys, berkembang beberapa madhab fikih, dan hingga masa kini yang terbesar ada 4, yakni madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Mengapa berkembang beberapa macam madhab fikih? Pada dasarnya, hal itu timbul karena adanya perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis yang bersifat tidak absolut. Jadi pada dasarnya perbedaan antar madhab itu hanyalah perbedaan dalam memahami beberapa ayat atau hadis yang belum rinci atau jelas pemaknaannya. Dan adapun pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sudah jelas, sudah absolut pemaknaannya, maka tidak ada perbedaan di antara madhab tersebut. Misalnya guys, mengenai rukun iman dan rukun Islam, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan antar madhab. Dan intinya lagi guys, dasar atau sumber dari ajaran setiap madhab itu adalah sama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, bila ada perbedaan antar madhab dalam pemahaman atas sumber hukum tersebut, itu masih dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tidak keluar dari agama Islam. Yuk guys, kita bahas 4 madhab terbesar dalam Islam dan penyebarannya. Check it out. Madhab Hanafi. Madhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah. Beliau adalah orang yang sangat ahli dan menguasai ilmu Al-Quran dan hadis, dan beliau juga seorang ahli ibadah yang sangat solih. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah yang juga disebut sebagai Imam Hanafi ini guys, juga termasuk generasi tabi'in karena beliau bertemu dengan seorang sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis dari mereka. Dan guys, dasar-dasar atau sumber dalam pengambilan hukum fikih pada madhab Hanafi ada 7 pokok, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, fatwa para sahabat Nabi, qiyas atau perbandingan hukum, Al-Istihsan atau qiyas yang berbeda dengan nas, ijma atau kesepakatan para mujtahid, dan urf atau adat kebiasaan yang baik. Dan Imam Hanafi guys disebut sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari Toharoh,
sholat, dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Muslim, dan sebagainya. Salah satu kitab karya beliau yang paling utama adalah Fiqih Al-Akbar dan Bidayah Al-Mubtadi. Madhab Hanafi ini guys mulai tumbuh di Kufah, Irak, kemudian tersebar di negara-negara Islam bagian timur. Dan pada masa kini, madhab Hanafi merupakan madhab yang berkembang di wilayah sebagian Mesir, negeri Turki, Suriah, Lebanon, Afghanistan, Pakistan, India, negara-negara Muslim Asia Tengah, dan Tiongkok. Madhab Maliki. Madhab ini guys didirikan oleh Imam Malik bin Anas yang lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau adalah seorang yang sangat pakar dalam ilmu fikih dan ilmu hadis. Kecintaan beliau pada ilmu menjadikan seluruh hidup beliau diabdikan dalam dunia pendidikan. Tak kurang sampai 4 khalifah berganti, beliau tetap mengajar. Bahkan, menurut riwayat, murid Imam Malik mencapai 1.300 orang cerdik pandai. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah juga menimba ilmu dari Imam Malik. Imam Malik guys menyusun kitab Al-Muwatta yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih dan menjadi rujukan dalam ilmu fikih hingga sekarang. Dasar-dasar atau sumber hukum dalam penetapan hukum fikih yang dikembangkan dalam madhab Maliki guys adalah Al-Quran, Al-Hadis, amalan para sahabat Nabi, tradisi masyarakat Madinah, qiyas atau analogi, dan al-maslahah al-mursalah atau kemaslahatan yang tidak didukung atau tidak dilarang oleh dalil tertentu. Madhab Maliki guys tersebar di Andalusia pada masanya dan di wilayah-wilayah seperti negara Maroko, Aljazair, Tunisia, dan mayoritas negara-negara Muslim di seluruh benua Afrika. Madhab Syafi'i. Guys, madhab ini didirikan oleh Imam Syafi'i atau yang bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Setelah hafal Al-Quran, beliau mempelajari ilmu bahasa atau nahwu sorof dan syair. Kemudian beliau mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih. Dan guys, madhab Syafi'i terdiri atas 2 macam berdasarkan masa dan tempat beliau bermukim. Yang pertama adalah qaul qadim, yaitu madhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Irak. Yang kedua adalah qaul jadid, yaitu madhab yang dibentuk sewaktu beliau pindah dan hidup di Mesir setelah pindah dari Irak. Dasar-dasar atau sumber hukum dalam penetapan hukum fikih dalam madhab Syafi'i guys adalah Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah Mu'tabarah, Ijma' ulama, Khobar ahad, Qiyas, dan Istishab. Guys, Imam Syafi'i merupakan penggagas pertama ilmu usul fikih dengan kitabnya Ar-Risalah. Dan kitab susunan beliau, Al-Um, menjadi rujukan ilmu fikih hingga zaman sekarang. Madhab Syafi'i ini guys berkembang dan dianut oleh mayoritas Muslim di wilayah-wilayah seperti negeri Mesir, pantai timur Afrika, Yaman, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Madhab Hambali. Guys, madhab ini didirikan oleh Imam Hambali yang bernama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah
dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan guys, kecintaan beliau akan ilmu begitu luar biasa. Beliau selain hafal Al-Quran, juga hafal hingga 700.000 hadis. Hadis sejumlah itu beliau seleksi secara ketat sesuai kesahihannya dan ditulis kembali dalam kitab karyanya Al-Musnad yang memuat 25.000 hadis. Dasar-dasar atau sumber hukum pada penetapan hukum di dalam madhab Hambali adalah An-Nusus atau Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', fatwa sahabat Nabi, dan bila ada perbedaan pendapat para sahabat, diambil pendapat yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Hadis mursal atau hadis dhaif yang didukung dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan ijma'. Dan apabila keempat dalil tadi tidak dijumpai, maka madhab Hambali menggunakan qiyas. Dan guys, madhab Hambali ini tersebar dan digunakan oleh mayoritas umat muslim di wilayah Jazirah Arab seperti Makkah dan Madinah, sebagian Palestina dan Suriah, dan negara-negara Teluk. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Sumber bacaan dalam pembahasan video ini, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih guys. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.